Halo. Terdampar di sini. Ini di Sadeli Kopi. Gara-gara ceritanya tadi ya di apa? Ceritanya lihat-lihat di thread tuh. Katanya di Jepang ada yang jual rumah di Jepang tuh murah katanya gitu kan. Terus ada yang komen tuh, kalau di Jepang ada seblak enggak katanya. Jadi aku mikirnya ke sini, aduh kata aku pengen seblak, tapi ternyata ya ke sini seblaknya udah nggak ada, udah tutup. Nih lihat gimana caranya. Hmm, tuh kalau malam minggu itu biasanya ramai di situ tuh, di panggung itu ada musik. Bentar ya. Bentar ya. Ramai di situ tuh. Waktu itu dulu tuh ada yang nyanyi di situ itu katanya. Eh, request lagu kayak gitu kan. Ini ada para dewa katanya gitu. Maksudnya fans dewa gitu. Request lagunya itu lagu-lagu dewa gitu. Aku angkatan suka dewa. Terus cerita yang di situ itu katanya pacaran boleh nggak katanya gitu. Udah aku bahas ya kalau pacaran. Sebetulnya bahasanya kalau pacaran itu kan harus bener diniatkannya itu jangan main-main aja kita mah enggak. Niat itu menentukan. Kalau memang ya mengenal, cuman niatnya nanti ujungnya nikah gitu maksudnya. Tapi jangan dulu kawin kalau sekolah. Itu niat dan syarat itu menentukan dia itu selamat di hadapan Allah. Karena memang sebetulnya nggak boleh. Bahkan bersentuhan laki-laki dan perempuan istilahnya dalam konteks kalau udah pacaran itu kan udah ada perasaannya. Itu hati-hati. Harus diniatkan dalam hati. Terus memang ya itu harus orang tua harus dikenalkan ke orang tua gitu kan. Di kisah Al-Qasas itu kenapa dalam kisah itu tuh ketika si anaknya itu kan ketika melihat Musa itu dia suka gitu kan, Rasulullah Musa itu. Jadi ya itu ke orang tuanya, aku ingin menikah gitu kan. Terus sama orang tuanya itu, maukah kamu bekerja gitu selama 8 tahun, kalau kamu genapkan 10 tahun itu sebuah kebaikan gitu, itu sebuah mahar. Terus kata Musanya itu, ini adalah perjanjian antara aku dan engkau gitu. Maksudnya ada syarat yang memang bisa istilahnya menyelamatkan gitu kan. Jadi itu harus hati-hati, harus diniatkan. Beda niat yang aku cuma main-main aja, oh nggak ada main-main. Kalaupun mau mengenal ya mengenal, tapi ujungnya aku ingin menikah gitu, mengenal dalam rangka menikah gitu. Tapi jangan hati-hati, jangan sampai kawin. Karena ada batasan. Di ayat yang lain itu di Al-Baqarah itu ada ayat berilah mut'ah, ganti rugi terhadap perempuan yang kamu belum berikan maharmu. Dan itu belum dicampuri, istilahnya ada yang dicampuri itu ada di Quran surat Al-Insan ya, bercampur sperma gitu. Jadi kalau udah bercampur sperma kayak gitu, bercampur sperma udah telanjang terus
menyusui. Emang kamu bayi menyusui? Udah harus hati-hati. Itu harus udah mengambil tanggung jawab karena ada konsekuensi. Sebelaknya nggak ada. Terus kemarin itu aku kan live ceritanya, ya gitu, nyeritain nakes. Terus ada juga yang nge-upload nakes itu pengalaman ketika COVID kan gitu. Ketika COVID itu aku memang pernah sakit COVID. Jadi ceritanya sakit COVID itu aku tuh hari Senin ada yang terlantar ceritanya itu. Bukan, hari Jumat sebelumnya ada yang terlantar mau diakseskan ke Bandung. Tadinya nunggu orang Bandungnya mau ke Tasik, tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya hari Senin aku dicek rapid test itu negatif ya. Hari Selasa aku ke Bandung. Hari Senin itu ada yang mau pelatihan ke Cirebon. Jadi pas hari Senin itu ternyata dari Bandungnya tuh nggak bisa datang ke Tasik. Jadi hari Selasa aku anterin ke Bandung yang terlantar itu. Pulang dari Bandung, aku ngegigil tuh. Jam 8 datang dari Bandung itu ngegigil aku tuh. Besoknya mau ke Cirebon. Menggigil sampai diselimutin pakai dua selimut gitu. Terus jam 10-nya udah agak mending ya. Ini aku demam kataku ya. Tadinya aku nggak mau ikut ke Cirebon itu. Udah bilang ke yang staf gitu kan, yang ya rekan kerja gitu. Aku nggak ikut gitu ke Cirebon gitu nganterin. Tapi dipikir-pikir aku kan belum pernah ya ke Cirebon. Jadi Cirebon itu UPT milik provinsi yang menyelenggarakan pelatihan untuk anak-anak yang kayak anak butuh latihan gitu. Terus aku Cirebon gitu, maksain jam subuh. Aku bilang ke yang mau pergi itu kalau aku subuh agak mendingan aku ikut kan. Ternyata subuh aku agak mendingan. Jadi aku pergi Cirebon untuk tanya. Anterin ke sana itu berapa ya? Kalau nggak salah 2 ya, apa 3 ya? Mereka anak udah jalan gitu, ternyata berhasil dibujuk gitu supaya lagi ke rumahnya. Terus mereka ngadu ke sosial pengen ikut latihan gitu, jadi diakseskan ke Cirebon. Kalau nggak salah apa ya? Abis dari sana itu di jalan aku udah lemes ya, di jalan udah lemas banget, udah keringat dingin, udah menggigil gitu, lemes sampai makan aja udah nggak ada rasa, udah nggak aja gitu. Pulang Cirebon itu yang nyeri itu masih, Bu, si udah enggak, kata aku enggak sanggup gitu, pengen pulang dari situ. Itu aku sakit biasa kan, karena hari Seninnya aku itu dites itu masih negatif gitu. Akhirnya aku ini nggak masuk. Hari Minggu, hari Sabtu kalau nggak salah, aku berobat ke mandiri. Aku nggak pakai BPJS, ke rumah sakit, ke klinik yang memang aku memang dari dulu cocok, tapi mereka nggak nerima gitu. Terus kata si dokternya tuh ini kayak gejala COVID, Bu, gitu kan. Kalau nggak salah itu
masalah aku ya lupa, yang ngeluarin 100.000 apa ya buat kalau nggak salah, dikasih obat ceritanya ya. Nah, obat tuh ceritanya suami itu beli bolu pisang kan, turun gitu, jadi enggak turun, tanya itu dikasihin suami dari jalan lewat, kata anak aku tuh, ini belangnya harum banget katanya tuh. Aku udah apa-apa gitu, baru nyadar itu asmi aku. Aduh, makin parah deh abis itu, mulai lemas kayak gitu ya, sampelan ke WC aja aku ngeliat gini tuh, udah nafas udah udah ini aja minggu kalau nggak salah. Itu posisi bapak lagi, bapak juga sebelumnya sakit ke puskesmas, tanya bapak tuh, terus kata dokter periksa tapi negatif, bapak juga negatif dan rapid ya. Terus kata dokternya bapak ini lemas, katanya butuh apa namanya, butuh susu, dikasih resep susu Ensure kalau nggak salah, 1.400.000. Terus bapak sakit kan, bapak mas terus aku sakit, ternyata baru keterusan sakitnya, bapak sakit aku sakit. Nah ketika aku sakit meninggal, aku posisinya masih sakit sebelum bapak meninggal ya. Nah hari Rabunya itu dari pihak rumah sakit itu datang ke rumah, dari pihak puskes itu ngerafid gitu. Pihak aku kondisi aku kata, nah ini sarafnya rendah, ini ibu harus dirujuk ke rumah sakit katanya, soalnya ini berbahaya, soalnya aku nafas udah susah. Ada pasnya kayak gini, tidur itu ya kamu rasain nggak ada gitu, nggak ada udara gitu, jadi nggak bisa gitu, nggak bisa, udara itu nggak masuk, kayak nggak masuk ke masuk, nggak masuk ke hidung gitu, nggak ada gitu, ada seperti itu tangan oksigen, jadi beneran ya. Padahal cara lama ngapain ya, kita bisa ngebuka gitu, tapi masih bisa ngehip gitu, tapi ternyata oksigen itu nggak ada gitu, nggak ada gitu kan, nggak ada oksigen di ini tuh. Kenapa ya di rumah itu sampai disediain oksigen gitu kan, tabungnya tuh hitungan gitu. Itu nikmat kadang kita sadar ketika sakit tuh baru kerasa oksigen aja di hidup itu masih itu tuh berapa sebenarnya gitu kan. Nah ketika aku di rapid test tuh, sama aku tahu nggak hasilnya apa? Hasilnya sih datangnya beberapa minggu kemudian ya, hasilnya itu aku negatif, nggak ada COVID, tapi aku sakit waktu itu. Nah ketika hari Rabu datang tim nakesnya itu, hari Kamisnya bapak meninggal. Itu lagi parah-parahnya, ketika bapak meninggal itu, mamanya itu sempat mimpi ya, ada yang datang itu 2 orang pakai jubah hitam, kayak memang ada apa, ada sayap gitu kan, cuma sama yang aku lihat waktu malah meninggal ya,
mama aku kondisi lihatnya dan udah hitam, tapi kalau waktu memang dalam mimpi ya jam 3-an kalau nggak salah, jam 3 tepat ya, setelah aku azan awal aja. Jadi aku mimpi ada yang datang katanya jemput bapak. Aku sempat gini bilang, aduh kalau bapak dijemput mah, kalau bapak dipanggil mah aku ya TV tuh kan. Terus kenapa aku nggak nyadar kalau itu maksudnya, kalau itu tanda ya, aku nggak nyadar tuh kan. Terus aku kebangun sekitar jam 4-an ya kalau nggak salah, dan itu ketika bangun itu masih ingat mimpi itu. Dan aku lihat itu memang ya, dua kejauhan itu, tapi memang dari kejauhan, kayak aku lihat itu kayak gitu, belakangnya tuh kan ada tembok tapi ada lampunya dikit banget gitu, terangnya dikit, tapi aku itu hitam gitu, maksudnya baju hitam gitu. Sementara yang aku lihat rumah mama putih ya, mewah gitu. Kalau yang aku lihat di mama kayak kerajaan aja gitu. Kayak men di baju yang si putri itunya, tapi ini mah bukan, itu mah laki-laki gitu, cuma jenis kainnya maksudnya saking mewahnya gitu kan, beratan kayak perak gitu kan, itu memang bagus aja gitu. Sementara yang aku lihat di mimpi, dan itu gak mimpi, waktu aku mama meninggal sama bapak meninggal di mimpi ya, jam 4 aku tidur lagi, tiba-tiba jam 6 tuh ada datang masuk yang suka bantu di rumah. Neng bisik-bisik gitu kan ke suami gitu. Kalau nggak salah ngasih tahu bapak meninggal gitu. Aku lemas aja, diem aja gitu, nggak nangis. Nyari sarung gitu kan. Setelah nyari sarung, setelah ngambil sarung tuh baru aku nangis ya. Itu udah kondisi sakit aku. Jadi bapak meninggal itu aku nggak lihat. Aku nggak niat bapak sekali ya. Walaupun sebelumnya memang sempat video call gitu kan. Jadi aku masih sakit. Pagi sakit parah. Seminggu kemudian aku agak sembuh ya. Seminggu kemudian itu. Seminggu kemudian aku agak sembuh. Tiba-tiba ada istri adik itu cerita, curhat nge-WA. Katanya adik mau bunuh diri katanya. Udah ngirimin foto di pinggir sungai. Katanya titip anak. Aku udah sembuh tuh. Hari Jumatnya itu ke Notrek. Jadi seminggu kemudian hari Jumatnya itu sempat ke ziarah ke mak ya, ngeliat ke makam bapak, ke makam mama gitu hari Jumatnya itu. Kalau nggak salah iya, makan di Notre. Sorenya ngedenger kabar adanya, langsung ngedrop ceritanya. Langsung ngedrop aja. Jadi bener itu mah, kondisinya itu udah lebih parah dibanding yang kemarin pokoknya mah. Udah nafas tuh udah kayak gitu. Ceritanya berulang terus. Itu udah keluar hasil tesnya, itu ternyata hasil tes itu negatif. Berobat dokter paru ya, karena ada spesialis paru di Kota Tasik itu di jalan itu teh, rumah sakit itu nggak tahu ya, pokoknya ke sana aja ceritanya pakai BPJS.
ketika ketemu sama dokternya, kata dokternya itu kan aku ceritain kayak gimana gitu kan, aku cerita aku lemes gitu kan, dada sesak gitu kan. Udah kata dokter, udah jangan ngobrol ya, biar si suami gitu yang ngobrol. Itu lemes banget, lemah banget ketika di ronde dulu katanya gitu. Tapi di tes negatif dok, kalau hasil rapid test itu negatif. Ketika hasil ronde keluar itu ternyata kata dokternya kan dada itu kayak kabut gitu, putih gitu. Kata dokternya tuh, wah ini parah ini katanya, kalau lihat polanya ini itu jejak COVID katanya gitu. Padahal aku dites, jadi Senin aku tes rapid test, aku negatif. Sakit, rapahnya sakit itu, aku negatif. Tapi ini jejak COVID menurut aku ya. Jadi selama kan ada masa inkubasi ya, nggak tahu masa inkubasinya memang nggak kedetek kali ya hari Senin itu. Tapi karena aku memang capek, mungkin Bandung pikiran banyak lagi aja, jadi aku Bandung udah nganterin terus, jadi kayaknya ngedrop gitu aku itu. Jadi ketika daya tahan tubuh menurun, kena. Terus ketika masa antara aku sakit dan masa aku di rapid test kayak gitu, virusnya itu memang kayaknya karena imun aku turun gitu, jadi memang geril kayaknya gitu. Tapi mungkin aku nggak tahu ya, mungkin selama masa itu si virusnya keburu mati gitu, tapi jejaknya itu saking si virusnya ganas mungkin ya, jadi memang parah gitu kan. Walaupun ketika di tes tuh hasilnya aku negatif gitu, nggak ada gitu COVID gitu kan. Kata dokter itu tapi ini bekas COVID katanya gitu, dan memang gejalanya juga seperti itu. Aku waktu sakit COVID itu dikasih tahu ya sama temen tuh, si teteh yang cerita kakaknya dirawat di rumah sakit itu. Makanya suami aku nggak ngebolehin aku makan, nggak ngebolehin aku ke rumah sakit itu. Makan jadi inget. Jadi ketika sakit itu ya, pengen makan apa katanya gitu, kata suami teh, pengen makan wong Solo, kata aku teh, wong Solo. Dibeliin kan sama suami tuh, baru makan 3 suap itu kan ini nggak enak gitu. Padahal biasanya makan ayam geprek itu kan enak banget gitu, sambalnya itu gitu kan, apalagi makan bebek gitu. Ini mah nggak enak aja, nggak ada rasanya sama sekali. Lidah itu rasa asin itu mana gitu, sampai garam aja gitu. Aku marah ke suami kan, aku ngelempar uang 100.000 tuh. Nggak enak kata aku tuh. Biasanya makan enak itu, ini nggak enak kata suami tuh. Harus 5 suap pokoknya, ditungguin makan 5 suap sambil marah itu, sambil sedih gitu karena nggak ada rasanya kan. Tapi dipaksain makan karena ya mikirnya daya tahan tubuh dari mana ya kalau nggak dari makan gitu. Kalau kurang-kurangnya daya tahan tubuh kita memang lemah makan. Terus aku itu selama 2 minggu itu turun berapa ya timbangan itu, 14 kilo ya pokoknya waktu sakit itu. Cepet aja pokoknya. Terus aku tuh nggak bisa makan jahe. Dibikinin jahe sama suami itu. Ada sih jahe merah itu yang jualan di rempah yang kayak gitu, tapi aku nggak bisa. Jadi baru nyium baunya aja aku udah muntah. Kayak gini, ini air jahe baru kayak gini aja, segini. Jangankan aku ngerasain sedikit, aku langsung muntah. Jadi perut aku itu, isi perut aku tuh keluar semua, muntah aja kalau udah nyium jahe tuh. Terus aku dibikinin air anget. Jadi minum itu nggak boleh air dingin, harus air anget sama suami. Terus ketika si teteh yang cerita dia kakaknya dirawat di rumah sakit dibiarin gitu, jadi memang yang jadi nyesek si teteh itu jadi selimut di dalam kiriman keluarganya itu kan ada selimut, ada makanan, ada kayu putih,
ada kaos kaki, ada baju, itu nggak sampai gitu. Jadi emang mungkin nyeseknya seperti itu ya. Ya wajar lah gitu ya, walaupun memang mungkin yang namanya ajal itu kan, kematian itu mungkin memang udah, bukan mungkin ya, memang udah ada waktunya gitu. Cuman kan istilahnya ikhtiar dari tiap keluarga juga menentukan, dan perlakuan dari ya itu ya, pelayanannya juga mungkin ya wajar gitu menimbulkan rasa kecewa ya. Walaupun kita nggak pernah tahu ya kondisi sebenarnya, bisa saja misalkan lupa atau memang ya di satu sisi seperti itu ya, tapi di sisi lain kan ya di satu sisi bisa aja gitu karena saking penuhnya gitu kan. Covid itu kan waktu itu jadi wabah gitu ya, jadi pandemi gitu. Nah jadi aku dirawat di rumah itu, nah cerita si teteh itu, ada juga yang lainnya juga aku cerita gitu. Ada yang cerita di mereka itu minumnya itu air putih ditetesin kayu putih gitu. Air putih ditetesin kayu putih gitu. Jadi aku sehari-hari itu makan itu, minum itu gitu. Kalau udah nafas udah agak ini gitu, aku minumnya itu. Kadang aku airnya dikit, kayu putihnya banyak gitu. Terus lagi sakit kayak gitu juga kan, tetep ya aku sama HP ya, di kantor juga masih aja gitu, ada karena ada klien waktu itu, yang kata aku dibawa ke UPT milik provinsi yang lansia, ternyata ditolak. Dibawa ke UPT yang untuk pelatihan gelandangan tuh ditolak, karena itu untuk tempat pelatihan, bukan untuk menampung katanya. Dan si bapaknya waktu itu memang sakit kakinya kan, jadi nggak diterima katanya. Yang itu yang diakseskan ke paguyuban gitu, yang di dekat Mangkubumi itu waktu aku lagi sakit waktu itu teh. Terus ada klien juga yang memang sakit, harus dibawa ke puskesmas ya, kayak gitulah, koordinasi kayak gitu ya, lewat HP gitu. Termasuk ngisi waktu gitu kan, ngebaca sakit kayak gini kayak gimana gitu. Termasuk juga waktu itu kan aku itu nggak bisa nafas gitu kan. Jadi di internet itu diajarin gimana cara ngatur napas gitu. Jadi bantal dikebelakangin gitu kan, ngelonggarin paru-paru, ngelonggarin dada gitu kan. Terus ya kayak gitulah gitu kan. Terus kalau mikirnya aku sakit karena aku ngerokok, waktu aku Covid itu aku udah nggak ngerokok berapa tahun ya. Aku Covid 2021. Aku udah berhenti merokok dari tahun 2017. Jadi itu udah 4 tahun. Dan ada juga yang dia nggak ngerokok gitu, tapi memang sakit Covid. Jadi ya bisa jadi itu, bisa jadi tidak gitu. Tapi kan alhamdulillah ya aku juga selamat itu kan, istilahnya gitu. Walaupun memang menyerang paru-paru gitu kan, tapi memang tipikalnya kan Covid itu memang menyerang, rata-rata kan menyerang pernafasan ya. Walaupun ada juga waktu aku berobat itu, ada di sebelah aku itu teman kantor aku ya, teman kerja juga, dia selain menyerang paru-paru katanya dia itu ususnya kena, jadi perutnya kena. Aku nggak tahu ya, mungkin dia memang menyerang sistem tubuh yang memang rentan gitu. Walaupun basicnya ya ke paru-paru gitu ya, aku nggak tahu ya, tipikal seperti ada virus yang tipikalnya itu misalkan gitu kan, seperti makhluk hidup gitu, yang tipikalnya itu seneng di air misalkan, seperti itu menurut aku. Jadi ya kayak gitu. Aku itu sampai ke WC itu, sampai ke ke tembok gitu, buka celana mau pipis aja lemes gitu, jatuh gitu, pokoknya mah lemes.
pipis aja karena aku saking nggak tahan ke WC ya, maksudnya saking lemas gitu, jadi aku pakai pampers gitu, sehari itu ganti 4 kali, ganti pampersnya aja menis susah gitu. Dan kan aku banyak minum, jadi memang kan batuk terus ya, jadi memang terus pipis gitu. Terus ya gitulah, apalagi waktu ngedrop gara-gara ngedenger cerita adik kan, bener itu mah. Jadi itu lebih parah dari yang sebelumnya itu mah. Sampai tadinya aku berpikir aku nggak ke dokter lah gitu, maksudnya aku masih mending lah gitu, aku bisa mending gitu. Ternyata waktu itu mah aku ke dokter, aku udah nggak tahan. Jadi ke dokternya itu gue nyari dokter spesialis paru gitu kan. Ya itu alhamdulillah sih diobatin. Ya walaupun memang cukup lama ya pemulihannya. Ngedengar berita kayak gini, ada yang temen ya, yang teman satu angkatan itu yang dari Jawa itu, dia itu cuman masuk ke rumah sakit itu 2 minggu gitu. Ternyata ya nggak tahan, saturasinya rendah. Berapa ya dia itu saturasinya, bayangkan gitu, kita ini badan kita itu segede-gede gini nih ya. Ternyata kalah tuh sama virus tuh yang nggak kelihatan sama sekali bentuknya, bahkan kalau pakai mikroskop berapa mili gitu ya ukurannya gitu. Ternyata kita ini nggak ada apa-apanya gitu, bahkan dibandingkan makhluk Allah yang kecil seperti itu gitu kan. Ketika aku sekarang itu udara gitu, aku ingat gitu ketika aku nggak bisa itu narik napas nggak bisa gitu, tapi nggak ada udara, jadi nggak ada, nggak bisa gitu, nggak kayak gini, kayak terhenti aja. Makanya ya Allah, kalau dihitung-hitung itu kita itu udara itu berapa gitu kalau dihitung per istilahnya gini. Ketika COVID itu kan udara itu pakai, kan ada yang pakai tabung gitu kan, karena saturasinya saking rendah gitu, beli tabung gitu. Tabungnya itu berapa, 150.000 gitu kan, hanya dipakai berapa gitu kan kalau terus-terusan gitu, sejam 2 jam gitu. Sementara kita ini berapa jam ngehirup udara gitu kan, bahkan itu dari udara gitu, belum lagi dari lemasnya, belum lagi dari rasa gitu kan. Aduh, aku ngerasain nggak bisa ngerasain garam aja meni susah gitu ya Allah, aku teh marah gitu. Ini uang 100.000 nggak biasanya itu makan uang Solo itu enak, ini nggak ngerasain apa-apa gitu. Hidung itu aku nggak bisa nyium apa-apa gitu. Ternyata waktu sakit itu bener gitu, padahal biasanya nyium bau ini aja gitu, bolu aja, itu bolu pisang itu meni harum gitu. Anak aku yang nyiumnya itu, Ami ini harum banget katanya bolu pisangnya. Bolu pisangnya itu beli di mana, yang itu yang di Jati itu, yang deket Ramona itu, apa namanya tuh, toko bolu tuh, lupa aku. Emang buat cemilan gitu, buat supaya aku gitu lagi sakit gitu kan. Yang kayak gitu aja, hal-hal kayak gitu memang kadang terlupakan gitu oleh kita gitu, dan kita menganggap semuanya itu adalah hal yang biasa, sampai kita merasakan sesuatu hal yang biasa itu ternyata sulit didapatkan. Orang yang pernah sakit COVID pasti tahu gimana rasanya kehilangan penciuman, nggak bisa nyium apa-apa, gimana rasanya makan itu. Rasa garam aja serasa begitu mewah gitu. Aduh. Dan COVID itu beneran ya. Dan bapak aku juga nggak tahu ya, padahal hasilnya kan negatif ya. Tapi sepertinya memang sama seperti aku gitu, hanya memang nggak bertahan ya. Akunya sakit, bapak nggak sempat dibawa ke rumah sakit.
Ya gitulah kakak akunya sibuk, udah lah riweuh waktu itu mah. Dan kata istri bapak ya, kata ibu, katanya bapak itu nggak adanya memang sekitar subuhan seperti itu. Jadi ibu itu masih ngobrol gitu, bapak itu masih ngeluh gitu, sakit gitu, batuk gitu. Terus ibu ke WC mau sholat, pas masuk lagi ke dalam bapak udah nggak ada gitu, pas masuk ke kamar gitu. Jadi memang bertepatan dengan ya itu ya, aku mimpi gitu. Dan yang aku ingat ya, ketika mama aku meninggal itu, aku itu berdoanya itu, ya Allah, aku ingin gitu nemenin mama sampai nafasnya yang terakhir itu. Dan kalau bapak mah beda doanya. Aku mintanya bapak itu Allah cabut nyawanya itu dalam keadaan mengingat Allah, dalam keadaan mengingat Allah. Itu yang aku minta. Dah, aku mau makan dulu.